Oke, Sahabat BTV masih di Bengkulu Talkshow bersama Anggun dan juga Bang Dede. Ini kita membahas dengan kehidupan para pekerja Bengkulu yang ada di Jepang, Sahabat BTV. Kembali lagi pertanyaan Anggun tadi, Bang Dede. Anggun mau tanya, ini pekerja di Jepang ini rata-rata atau banyaknya melalui permagangan atau banyak yang mandiri begitu? Untuk saat ini kayaknya lebih banyak permagangan ya. Permagangan begitu ya. Jadi memang ada ibaratnya kontrak waktu kerjanya dalam jangka berapa tahun begitu. Kalau untuk saat ini tuh kan ada beberapa program tambahan, tapi untuk di awal mereka 3 tahun sih rata-rata ya. 3 tahun. Setelah 3 tahun, kalau perusahaannya pengen si anak ini diperpanjang, itu akan diperpanjang. Dan jika perusahaan ini tidak mau memperpanjang, mereka pun bisa mencoba beralih atau mencari pekerjaan lain gitu benar. ya. Dengan bidang yang berbeda pun mereka bisa, tapi dengan syarat yang berlaku gitu. Jadi dia ada, misalnya kan nih magang nih, misalnya ada sourcingnya kan yang ngerangkul begitu ya. Dia tidak dikontrak lagi nih, tidak diperpanjang kontrak sama satu perusahaan. Ini dia mau pindah ke perusahaan lain, itu outsourcing yang tanggung jawab atau gimana? Jadi gini, bisa lewat outsourcing yang membantu atau pindah ke tempat lain, gitu ya. Dengan catatan ya itu tadi, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku, tergantung kemampuan dari dia juga. Benar. Ini mampunya di bidang yang mana begitu. Pengalamannya di bidang apa, selama 3 tahun ini ngerjain apa gitu. Jadi kalau dia harus pindah ke tempat baru, dia harus seperti mengambil sebuah sertifikat. Ibaratnya pelatihan dulu gitu ya. Benar. Oke. Berarti ini lebih banyak magang ketimbang mandirinya gitu yang Mbak Dede. Kalau mandiri mungkin masih sedikit mandiri ada berarti kita dari Bengkulu yang mandiri. Ada. Yang mandiri itu mungkin seperti visa engineering gitu ya. Iya, kayak Bang Dede juga gitu ya. Kalau saya kan karena saya jalur keluarga ya. Masih ada keturunan begitu ya. Jepang, jadi saya bisa gitu. Bisa ke sana. Tapi tetap ngurus visa juga kan ya, karena masih warga negara Indonesia. Kalau saya awal-awal dulu ya saya ngurus visa. Masih ya. Per 3 tahun saya perpanjang visa. Per 3 tahun perpanjang visa begitu ya. Nah, secara BTV ini sangat bermanfaat sekali nih untuk keluarga-keluarga kita, saudara kita yang bekerja di Jepang gitu ya, dari Bengkulu bergabung ke IKBJ Bang ya. Ini tadi ada contohnya membahas tentang perpajakan, bagaimana visa ya. Ada juga kan yang mohon maaf yang baru magang di sana ibaratnya masih buta sekali, bagaimana masih tidak tahu apa-apa gitu. Urusan-urusan di Jepang seperti apa nih, bergabung aja ke IKBJ karena siap membantu ya Bang Dede. Iya, kita kadang pertanyaan berulang kali ya. Mungkin ada yang nggak malas nge-scroll mencari informasi, padahal di situ sudah pernah kita bahas. Sudah ada semua di grup gitu ya. Boleh. Tapi ya mereka bertanya, ya kita kalau saya lagi luang waktu saya bantu jelasin. Teman-teman yang lain yang paham pun juga membantu. Gitu. Kalau untuk bergabung di IKBJ sendiri, selain tadi dia sudah bekerja di Jepang, tuh ada persyaratan yang lain? Persyaratan khusus sih enggak. Tidak ada. Yang penting dia orang Bengkulu bekerja di Jepang dan mau menjadi keluarga IKBJ sama-sama begitu ya. Oke. Nah, kalau untuk syarat dan ketentuan saat ini bekerja di Jepang, tadi kan salah satunya ada permagangan dan mandiri nih. Syarat-syarat lainnya selain bisa berbahasa Jepang tuh ada apa saja sih Bang Dede? Sehat fisik ya. Sehat fisik ya, iya sehat fisik. Alangkah baiknya seperti tidak ada tato, tidak ada tindik gitu. Bersih, karena begitu ya. Namanya orang kan nanti itu kan setelah dia mengikuti pendidikan kan dia akan langsung wawancara ke perusahaan Jepang, interview gitu ya. Pasti dilihat dulu covernya gitu ya. Seperti kita mau ngebeli barang. Wah, depannya aja udah jelek, dalamnya belum tentu lagi gitu kan. Tapi kalau depannya udah menarik, kita ini bisa nih gitu. Iya, jadi berarti kembali lagi Sahabat BTV dalam melamar pekerjaan, ngelamar gitu ya. Itu harus dari penampilan dulu yang rapi. Mungkin di Indonesia juga sama kali ya. Iya sama, di Indonesia kan adanya seperti itu nih, penampilan dulu yang rapi gitu ya, baru dilihat kuantitasnya seperti apa begitu. Kalau dari penampilan udah coret, kayak untuk melanjutkan ke step berikutnya udah agak susah gitu ya. Apalagi kemampuan berbahasanya kurang bagus juga. Padahal yang covernya jelek belum tentu jelek. Benar. Isinya gitu kan. Tapi ya. Iya. Ada standarnya nggak untuk bisa bekerja di Jepang, itu ada standar tingkatan bahasanya tuh, boleh jelasin nggak ada tingkatannya apa aja begitu, seperti apa? Untuk saat ini karena persaingan itu banyak dan ketat, ya otomatis kan skill kita harus tinggi ya. Benar. Untuk saat ini tuh dalam level bahasa Jepang itu ada N1, ada N2, N3 dan N4 dan N5. N1 itu tingkatan tertinggi. Untuk N1 sendiri saya juga masih susah. Ya mungkin untuk belajar serius banget harus bisa dapat N1. Ibaratnya memang sudah orangnya sudah benar-benar fasih sekali dalam berbahasa Jepang begitu. Saya sampai saat ini cuman baru dapat N2 kalau saya. N2 ya, satu tingkatan lagi. Ya, tapi kalau untuk pemagang itu dia bisa di batas N4. Jadi N5 lulus. N5 itu benar-benar
Yang paling mungkin dasar banget, paling mungkin dasar anak TK banget kali ya. begitu ya, anak TK-nya Anak TK ibaratnya. N5 gitu. Yang Mungkin, masih AO gitu iya ngomongnya gitu, mungkin ya. udah bisa ngerti ini mobil, ini apa, belum bisa merangkai kata mungkin Iya, ya. bener, Tapi kalau dia udah dapat N4 mudah-mudahan dia bisa gampang untuk lolos gampang untuk wawancara lolos atau pekerjaan interview. yang lebih bagus lagi ibaratnya Iya, seperti itu benar, yang Mbak Dede. seperti Karena itu, kan memang berkomunikasi itulah yang sangat penting dalam bekerjaan ya Bang Dede. Iya, Jadi benar, kalau tingkatan bahasanya bagus, maka pekerjaan yang didapat tidak menutup kemungkinan juga bagus Iya, tadi ya. seperti Itu. Nah, kalau untuk magang ini, misalnya ada anak BTV nih yang mau nonton begitu ya Bang Dede. Bagaimana sih programnya begitu? Dia harus mulai dari mana gitu, ngurus apa dulu gitu, apakah dia harus kursus dulu baru ngurus-ngurus yang lain begitu? Seperti itu tadi yang saya sampaikan di segmen sebelumnya, Iya. bahwa kita pilih dulu nih tujuan mana yang kita pengen. Tujuannya dulu ya. Pertama kalau sudah bulat pengen ke Jepang, kita belajar bahasa Jepang itu sangat Bahasanya penting. dulu gitu ya. Karena kalau sebelum kita mendaftar ke seperti lembaga pelatihan itu apa yang biasa mungkin dikenal orang-orang LPK, ya. Iya. Apa? Nah di LPK itu kan ditanya, kamu bahasa Jepangnya masih nol, baru belajar atau sudah pernah belajar atau sudah bisa? Iya. Gitu. Kalau kita sudah bisa atau istilahnya udah tidak asing dengan bahasa Jepang, itu akan sangat memudahkan. Tinggal kita mengasah. Mengasahnya lagi supaya tadi tingkatannya menjadi level yang nanti tinggi dari tadi LPK ya. akan apa namanya? Oh ini orang sudah bisa mengikuti wawancara. Iya. Ini orang udah layak wawancara. Dan itu sangat menguntungkan kita gitu. Tapi Iya. kalau kita datang dari sisi nol, kita harus ikuti pendidikan. Kapan sih saya sudah bisa artinya wawancara itu ibaratnya kita masih kursus mandiri Iya, dulu ya, kursus mandiri. biaya sendiri dulu Iya. untuk bisa berbahasa Jepang Iya, tadi itu akan gitu ya. untuk biaya itu akan lebih murah kalau kita biaya sendiri dulu daripada kita langsung mengikuti pendidikan di LPK. Oh, jadi enak kita ibaratnya Sada BTV ini enak kita kursus Benar. dulu bahasa Jepang, tahu dulu dasarnya begitu Sada BTV karena biayanya menurut Bang Dede lebih murah Bang Lebih ya. murah kayak kalau lebih murah kita apalagi yang sekarang kita udah Iya. pakai smartphone, di smartphone tuh ada Iya, udah semua gitu ya. ada aplikasi untuk belajar bahasa gitu ya. Di sini saya juga masih di handphone saya juga banyak sekali aplikasi bahasa-bahasa yang bisa untuk melatih gitu Iya ya. benar. Kalau tiba-tiba ngeblank nih apa gitu Apa artinya gitu, bisa benar-benar. langsung searching begitu ya seperti Iya, apa. gitu. Nah kalau untuk kepengurusan surat menyuratnya sendiri itu misalnya Anggun nih sudah bisa berbahasa Jepang gitu, Iya. ibarat tingkat 4 lah ya masih Iya, dasar benar. begitu. Bagaimana Untuk urusannya? ya kadang di tempat kita khususnya di daerah lah ya, Iya. akte kelahiran belum punya gitu kan, terus kartu keluarga nggak ada. Nah itu untuk awal kita siapkan mempersiapkan surat-surat pribadi kita dulu ya. Iya benar. Seperti kartu keluarga, akta kelahiran, KTP gitu. Mungkin kalau bisa ada NPWP ya boleh Iya, gitu kan. Nah, dari situ barulah kita mencoba menanyakan ke pihak LPK gitu. Dari LPK untuk LPK menanya ya. informasi apa sih yang dibutuhkan Apa gitu. saja yang dibutuhkan dan mereka yang bisa membantu Iya, menyalurkannya biasanya kemana untuk begitu ya. basicnya untuk per orang ya itu tadi akte kelahiran, kartu keluarga, KTP. Yang syarat-syarat umum lah ibaratnya Syarat kita umumnya mau paling nanti ada melamar surat tambahan pekerjaan. seperti izin dari orang tua, Izin dari orang gitu tua kan, dan surat lain. kesehatan Iya, gitu kan. iya. Tidak surat keterangan kelakuan baik gitu ya. Dari kepolisian paling itu saja sih. Untuk paspor mungkin nanti bisa bikin paspor sendiri ya boleh atau nanti diarahkan dari pihak LPK gitu. Iya, kalau untuk membahas tentang persyaratan pekerjaan ini kan ini udah banyak dari zaman-zaman dulu sudah ada nih penipuan ketika warga seringnya. Indonesia yang mau bekerja Iya, bener. sudah ngikut ini bayar kursus dan segala macam ternyata terjadi penipuan. Iya, benar. Dari Bang Dede sendiri menanggapi kasus seperti ini bagaimana begitu? Kalau kasus penipuan ini kita juga kita nggak tahu ya, mungkin yang dulu orang itu baik ya lembaga itu bagus Iya, tiba-tiba jadi benar-benar. rusak itu ada. Tapi ya sekarang kan udah banyak nih teman-teman atau senior-senior yang ada di Jepang ya, seperti grup IKBJ ini ya. Mungkin nanti kalau kita jadi bikin grup yang untuk orang yang belum berangkat, Iya, mungkin bisa menanyakan di informasi di situ. bisa memberikan informasi Ya, sehingga tidak terulang lagi. apa sih yang rekomendasi dari senior-senior yang sudah ada, ini LPK Iya. mana, LPK mana gitu. Dan satu lagi hati-hati menyerahkan uang. Benar. Gitu. Misalnya kayak daftar ke LPK langsung disuruh nyerahin uang sekian juta. Iya. Kan kita tahu dong, ini untuk kursus saja masa sih segitu gitu loh. Iya benar. Misalnya- Ibaratnya kita udah ada logika aja. Kok kursus aja segini gitu, begitu ya bisa dipikirin ya. Misalnya langsung diminta uang 30 juta. Iya. Kadang kan maaf ngomong ya teman-teman mungkin dari kampung, orang tua juga tidak begitu paham tentang dokumen gitu ya. Iya. Langsung menyerahkan. Sampai ada yang udah jual sawah, jual kebun, jual harta benda lah gitu ya. Tahu-tahu anaknya nggak berangkat gitu. Tapi Iya. kalau memang itu perusahaan atau LPK itu benar, mereka tidak akan ngambil uang di depan.
Iya, benar. Mungkin kalau di depan mungkin sekedar seperti DP gitu kali ya. Oh, berarti dia lulus dulu nih baru di ibaratnya Ya, dipungut gitu. biaya begitu ya. Harus lulus Untuk dulu. biaya apa? Untuk agar terhindar nih ya dari Iya, penipuannya ya. bagaimana tuh tipsnya nih Tipsnya, supaya Sada BTV mungkin nonton nih Bang Dede, mungkin dia ada rencana memang niatan dia mau bekerja ke negeri Sakura Iya, begitu. itu Tipsnya deh. bagaimana? Yang pertama nih ya, Iya. coba cari rekan atau senior-senior yang sudah di Jepang. Iya, IKBJ Ya, contohnya. IKBJ contohnya di grup kita ya, tanya nih, Iya. di grup kita tuh apa aja sih, LPK mana sih yang benar-benar terpercaya Iya, benar, gitu benar, kan. benar. Satu, terus yang kedua, pelajari nih, kita jangan buta dokumen ya. Misalnya langsung kayak tadi saya bilang, diminta biaya sekian, Iya, itu benar-benar. masuk akal nggak sih gitu. Iya, iya. Atau kita janjikan nanti setelah lulus step by step kita akan bayar step by step biayanya berapa gitu. Dan satu lagi, jangan pernah percaya dengan iming-iming langsung berangkat. Nah, itu sering tuh. 3 bulan berangkat, 6 bulan berangkat, karena itu tidak ada yang bisa memastikan. Karena tadi kemampuan bahasa juga harus Kemampuan dites bahasa dulu, juga ya, kembali lagi kita yang segitu ngurusin, ya. kebetulan saya juga kerja di outsourcing di sana. Kita itu yang ngurusin visa itu kan kita ngurusin di Jepangnya ya. Iya. Itu tuh tidak ada yang pasti gitu. Seminggu selesai, 2 hari selesai. Enggak, Kenapa? ya. Setiap orang kan nanti di Jepang itu benar-benar detail. Iya, iya. Misalnya ada namanya misalnya Muhammad apa gitu. M-nya double atau M-nya satu, itu sangat bermasalah. Sangat bermasalah Jadi kan gitu ya. waktu kita ngurusin surat, ada kesalahan, ulang lagi, Ya, kita artinya perbaiki dari lagi. KTP, tadi akta Iya, kelahiran, benar. kakak dan semua tuh harus Jadi kan sinkron semua untuk waktu begitu kalau ya. ada LPK yang memastikan ya ini pasti berangkat 3 bulan gitu kan. Dalam 3 bulan ini daftar berangkat itu kayaknya nggak ada. bisa ya. Itu tidak. Saya rasa Normalnya terlalu itu ini. rentan waktunya itu normalnya Paling cepat itu paling cepat di berapa tempat lama saya tuh? itu paling cepat itu 6 bulan. 6 bulan tuh udah paling 6 bulan cepat itu udah ya. paling cepat. Ibaratnya Itu pun sambil dengan anak yang sudah bisa bahasa. Iya, itu pun karena dia sudah bisa bahasa tadi. Ibaratnya pemberkasannya lagi lah itu tadi maaf. ya. Kalau sudah keterima di sebuah perusahaan, paling cepat itu kita ngurusnya 6 bulan. Kalau sudah Udah keterima, belum tentu yang udah bisa tadi Iya, belum tentu juga belum. bisa 6 bulan berangkat. Oh, iya. Berarti artinya panjang sekali prosesnya Bisa lama 1 ya. tahun. Bisa Tergantung 1 tahun. seberapa cepat anak ini memahami Oke, benar. bahasa. Terus juga kan mungkin di LPK nanti akan latihan apa? Seperti skill pekerjaan gitu ya. Seperti misalnya bagian bangunan, mungkin belajar ngiketin besi gitu atau Iya, gitu. sudah ada ibaratnya pelatihan soft skill-nya dulu Ya. seperti apa ya Bang Dede. Oke. Gitu. Nah, Bang Dede masih banyak yang ingin nanggung gitu ya terkait dengan kehidupan para pekerja di Bengkulu di Jepang Iya, di Sada benar. BTV. Kita rehat dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama Anggun hanya di Bengkulu Talk Show.